anak IT gue bukan anak IT ya, gue ada pendidikan matematika. Oh, akan dari 28 berapa? Sama di 28 nggak ada. Ada dong. Nggak ada, ternyata 16. Tahu nggak konsep apa? Apaan? Konsep itu sama kayak kamu kan. Makan gue berapa? 16. Nah, berarti kalau akan 16 itu 4 gitu. Coba lu main HP, tangan lu bilang, boy, Mana tuh gua? sekarang lu nggak gua atau nggak hati lu? Dua, oke ya, tiga, tiga. Itu sama ya, tuh. Napas nih, napas. Ya, gua nggak ada kuota, Cuk. Oke, Pak. Ini kok juga ini ada putih-putih apa nih? Bukan ini tembok. Ini. Screen, green screen. Asik. Pakai CGI. Bukan sih itu aja, sangat baik. Nah, gitu ya. Ini ya, ini nggak keliatin nggak nih? Soalnya gua casingnya baru kapelan. Mau. Aku cewek. Iya. Begitu Dong. dia cewek. Masa dia cowok? Anjay. Cut, live. Oh, Masuk. gede-gede kan nih kalau direkam-rekam ini. Asik lu. Anjir, Gajinya juga nggak direkam, anjir cuman direkam. tanya Di hari doang. ketiganya gue bilang gitu. Gak ada rekam. Gak ada ya, gak ada. Ini nyantai aja. Ini mah formalitas doang. Jadi nih, mana posisi gue nih? Nggak tahu kan, jadi ya, tapi di sana makanan. Oh, Milo, banyak request nih, yang ini nih. Gue setting. Gimana sih boy? Tanya boy. gue salah. Rekomendasi berkomputer. Enggak. Lu juga gak tahu anjir. Enggak. Gue ini doang. Apa? Ngetes lu doang. Mau kayak gini. Mau gini. Gini. Nah, bagusan gimana? Menurut lo? Lalu tadi angle pedean mana? Coba closing itunya. Nah, Nah, pede. oh berarti jam tangan gue di kiri benar nih, kiri ya. Berarti ini kanan benar kanan. Saya oke. Ini nih. Ini disponsori oleh Lapida, air dari pembunuhan. Lapida gue udah tahu aja merek Lapida. Lu nonton Coldplay kan? Ini dia lagunya terinspirasi dari sini. Tidak Lapida. Tidak. Mulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil Firdaus. Di sini saya mau ini boy, mau namanya testing aplikasi. Testing aplikasi itu jadi kita ada aplikasi namanya aplikasi Nafas. Nah, apa benar sih si Nafas ini dipakai sama user itu pusing apa gampang gitu. Nah, itu kita perlu validasi kan. Nah, makanya kita ngambil data yang mana Mas Papo jadi partisipan gitu. Tapi tenang aja, data-data Mas Papo itu aman, nggak bakal disebarluaskan. Dan Mas Papo itu mau jawab apa aja, nggak ada benar, nggak ada salah. Misalkan ada Mas Papo yang kebingungan atau salah, itu bukan dari Mas Paponya, tapi dari aplikasinya. Makanya dari kebingungan itu kita mau ngerubah si tampilan aplikasi, si fungsi aplikasi kayak gitu. Gitu Mas Papo. Oke. Oke. Ya, Ya Bu. ya, Bu. Siap. Siap, ngetes aplikasi dulu. Rekaman. Banget. Siap. Waalaikumsalam. Lanjut ya, lanjut. Oke, mungkin sebelum lebih jauh perkenalan dulu Mas Koko gimana? Ya, perkenalkan Mas Edi, nama saya Muhammad Lutfianasa, biasa dipanggil Papoy ya. Kesibukannya hari ini apa aja?
Hari ini kesibukannya seperti biasa ya, dari pagi sampai sore kita bekerja, malamnya kita istirahat di rumah, besok paginya kita begitu terus berulang-ulang. Asik. Kadang dunia ini kejam ya. Nah itu kan pulang malam. Kalau berangkat kerjanya jam berapa biasanya? Tuh saya biasanya OTW dari rumah itu sekitar jam 7. Jam 7. Kalau bangun tidur? Bangun tidur, saya kan emang orangnya biasanya rajin ya. Jadi jam 4 itu sudah bangun. Langsung Jam 4 bangun, main HP. terus Main HP. tidur lagi? Enggak, ngepus dulu sebentar. Sudah ajar kan biasanya setengah 5 ya sekarang ya. Ajar setengah 5. Nah, saya siap-siap jam 5 itu baru saya melaksanakan sholat. Ke sholat, baru mandi. Sudah mandi, biasa lah. Kita olahraga ya skipping berarti dulu. skipping antara jam 5 setengah 6. Tergantungnya dari waktu sholat. Nah ini waktu sholatnya gimana? Kalau misalnya saya waktu sholatnya sholat subuh doang, nggak ada kode-kode yang lain, kemungkinan itu sekitar 5 sampai 10 menit doang beres. Tapi kalau misalnya saya ketinggalan isya, maghrib atau nggak yang lain-lain, pasti saya kodenya di subuh. Kalau nggak di subuh, paling di sholat duha nanti. Ya tergantung. Jadi sekitar meluangkan waktu sholat itu sekitar ya 5 sampai 15 menit lah. Ya berarti jam 5.15 atau setengah 6, jam segituan lah ya, Ya, mulai olahraganya, ya, mulai skipping. ya, ya. Nah itu tuh Mas Papoy skippingnya di dalam kamar atau di teras rumah? Enggak, itu di depan. Kebetulan di rumah saya itu di depan ada sedikit halaman yang bisa buat ya main skipping, lari-lari. Berapa jam? Berapa jam? 1 jam? Itu tergantung dari mood. Ya, soalnya saya itu orangnya moodan ya. Jadi kalau misalnya mood saya bagus, otomatis ya bisa sekitar 10 sampai 30 menit. Tapi kalau misalnya mood saya lagi jelek, paling saya cuma 3 kali skipping. Jadi saya ditentuin ya, putaran pertama nih saya main skipping misalnya bisa sampai 15. Nah, 15. Nanti putaran kedua misalnya 10, ya 10, dan ketiga kalinya misalnya cuma dapat 20, ya udah. Nanti sampai situ doang. Dan yang memang yang menurut saya kurang itu yaitu konsisten. Saya ngelakuin itu nggak setiap hari Bang Oji. Kadang bisa ya seminggu cuma sekali 2 kali gitu, atau kalau misalnya rajin bisa hampir setiap hari, minggunya baru rest ya gitu, baru tidak, atau bahkan cuma hari Minggu doang gitu bisa saya libur bekerja gitu sih. Berarti menjaga kesehatan banget ya Mas Sopo ya? Wah, saya mah pengennya mah begitu. Pengennya. Iya, Tapi emang bulan-bulan ini, kalau bulan-bulan ini gimana? bulan-bulan ini saya di bulan ini juga baru Aktivitasnya jogging. sering apa jarang? Untuk apa nih? Untuk hal apa? Tadi skipping. Oh, olahraga ya berarti ya. Untuk sekarang, bulan sekarang sih sekitar seminggu 2 kali, 3 kali? Seminggu sekali sih. Seminggu sekali. Bahkan di minggu pertama bulan ini saya nggak sama sekali melakukan kegiatan olahraga, baik di hari Minggu maupun di hari-hari biasanya, di malam maupun di pagi. Saking capeknya ya? Ya mungkin emang saking banyak lemburnya emang ya, saya nggak pusing. Kalau ini, kalau kan olahraga pagi tuh, ngerasa sejuk apa gimana? Kan maksudnya kalau saya pribadi kan tipe olahraganya yang pulang kerja nih sore. Kan kualitas udaranya pasti beda dong antara yang Mas Papoy di subuh jam 5 setengah 6, saya jam 4 sore. Nah kalau dari Mas Papoy yang jam 5 jam 6 itu gimana sih udaranya? Sejuk kah? Ngerasa gimana kah? Gimana Mas? Kalau menurut saya sih kalau masalah udara di pagi hari itu pasti. Soalnya di pagi hari itu udara-udara yang sangat-sangat istilahnya orang-orang munafik itu belum pada keluar. Nah, jadi udaranya itu belum tercampur sama udara-udara yang kotor. Sama belum banyak orang lalu lalang ya, Nah, iya. motor-motor gitu. Kan emang dari waktu sekolah juga kan emang saya sering ya setiap hari Minggu jogging. Nah, itu kan jogging kan rata-rata kan hari Minggu di hari Minggu pagi. Saya jadi sekitar jam habis subuh setengah 6 langsung berangkat. Nah, itu misalnya naik mobil, naik motor, dan itu udaranya emang sejuk, dingin. Apalagi kalau kita naik motor kan ya ke tempat joggingnya, walaupun emang polusi udara masih ada kan, soal itu kan kendaraan bermotor, bermobil, tapi pas kita udah sampai ke apa ya, ke tempat-tempat yang asri, tempat-tempat kayak yang mau khusus buat jogging, buat ini, udaranya bisa merelaksasikan tubuh-tubuh kita, otot-otot kita yang sudah capek seharian bekerja begitu sih. Jadi sudah terbiasa lah. Oke, Mas Papoy kan tadi nyebut kualitas udara di wilayah-wilayah tertentu tuh ada yang sejuk, ada yang kalau banyak motor itu kurang sejuk gitu kan. Nah,
kita ada aplikasi Napas nih Mas. Aplikasi Napas itu kita bisa ngecek kualitas udara di sekitar lingkungan kita. Kayak gitu. Mas Popoy kira-kira tahu gitu? Ya, saya akan dikasih tahu sama Anda, Bapak. Pernah ya? Ya, Boleh dilihat ya? boleh, saya Boleh, sudah boleh, download boleh. sih, sudah mencoba juga beberapa kali. Terakhir make kapan Mas kalau boleh tahu? Terakhir make baru tadi. Saya ngecek tadi pas pagi. Ternyata apa kualitas di kantor atau Ya. kualitas di rumah? Enggak, di sini sih saya pakainya. Kualitas di kantor. udara di kantor. Itu sekitar AM berapa tuh ya? Jadi warnanya itu warna kuning. Warna kuning. Jadi tidak itu di keterangannya apa ya, sensitif bagi orang kelompok orang tertentu gitu. Kalau Mas Topai ada penyakit riwayat gitu nggak untuk ISPA, penyakit ISPA? Oh, tentang pernapasan. Alhamdulillah sih sejauh ini saya belum menemukan gejala-gejalanya. Paling batuk pilek aja ya? Ya itu paling. Tapi kalau pas kemarin COVID pernah kena atau belum? Alhamdulillah COVID saya nggak aman ya? Aman. Cuman karena divaksin apa gimana juga nggak tahu ya. Oke Mas, paling boleh buka aplikasi nafasnya. Nah, Mas Topoy, ini kan udah di dalam aplikasi nafas ya Mas ya. Nah, saya pengen tahu dong gimana sih tadi kan Mas Topoy sempat bilang di kantor tuh ternyata kualitas udaranya oranye gitu kan kuning. Nah itu cara ngeceknya gimana ya Mas ya? Kalau untuk ngecek udara di aplikasi nafas ini. Nah, sebenarnya di aplikasi ini juga pas Anda mengklik aplikasinya, itu kan langsung ada home ya. Nah, itu otomatis di home ini di aplikasinya sudah menampilkan dengan otomatis, bahkan menurut saya ini juga akurat sih. Jadi langsung diperbarui, terakhir diperbarui kayak gini contohnya langsung kelihatan daerahnya, jamnya, ya tanggal, waktu gitu. Dan di sini juga ada keterangannya kayak misalnya di sini Ciomas tidak sehat untuk grup sensitif teh. Seperti yang saya terangin tadi ya, baru pagi sampai sekarang berarti emang masih segini udaranya. Emang daerah sini kayak gitu. Iya. Nah, oke Mas. Terus di sini kan ada fitur notifikasi ya Mas ya. Kayak umumnya kayak WA bla 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 kan ada notifikasi juga. Ya. Nah, kira-kira Mas Popoy udah pernah nyoba belum aplikasi Nafas tapi fiturnya fitur notifikasi? Udah pernah nyoba belum? Udah sih, kayak gini kan ya notifikasinya. Oh iya itu ada ya? Ya, ada ini. Oke. Kalau boleh tahu gimana tuh Mas itu cara biar ngaktifin itu? Soalnya saya kurang tahu. Biasanya Anda login, kalau nggak langsung masuk, biasanya nanti langsung ada pemberitahuan sih dari aplikasinya. Tapi yang saya yang saya kurang kurang konsisten aplikasi mah, gini Bang. Di sini kan saya kan pas pertama kali masuk aplikasi kan itu kan suruh milih ya antara negaranya, misalnya Inggris atau Indonesia, cuma ada dua pilihan kan. Nah, saya pilih yang Indonesia dong. Saya soalnya tinggal di sini, bahasa ini ya. Saya klik di situ pilih dan benar di home, di map di ini semuanya memang bahasa Indonesia. Cuman yang saya sayangkan itu doang. Kenapa notifikasinya berbahasa Inggris nih? Ya kan? Nah itu sulit dipahami ya. Nah iya, kalau misalnya emang harus konsisten dan kalau misalnya emang di situ ada pilihan berbagai bahasa yang mau itu di home, di beranda dan lain-lain, bahkan di notifikasinya sekalipun harusnya tetap satu bahasa. Itu sih yang sangat saya yang kurang memuaskan di situ. Meskipun fiturnya nampil tapi kita nggak bisa paham apa maksudnya gitu kan. Ya meskipun ada angka-angkanya tapi ini angka apa gitu loh gitu kan. Keterangannya apa. Kalau itu ngaktifinnya gimana Mas? Cara menemukan itunya? Menemukan apa nih? Notifikasinya. Notifikasi. Saya juga sebenarnya kurang tahu ya. Cuman emang pas saya buka aplikasinya masuk, emang langsung ada notifikasinya. Langsung. Iya. Ini dari tanggal 20. Berarti dari kemarin sih munculnya. Sementara saya menggunakan aplikasinya sekitar 3 hari lalu di hari Senin. Baru munculnya di hari Selasa. Di tanggal 20. Itu pernah nggak menyeting gitu kayak mengatur misalkan saya pengen ada notifnya nih tapi pas olahraga kan tadi kan Mas Papoy bilang olahraganya di jam 6 jam 5 gitu kan pas kualitas udaranya masih bagus. Nah di sini kan ada fiturnya kayak gitu, pernah dicoba nggak sama Mas Papoy? Nah itu sih yang belum saya coba untuk saat ini ya, dengan 3 hari dengan waktu yang ya seperti saya bilang tadi ya, setiap pagi
pulang malam gitu, paling cuma ngecek-ngecek ini di saat-saat pagi hari subuh atau enggak ya di malam hari pas saya pulang. Jadi mungkin semua fitur yang ada di sini belum saya coba, tapi untuk yang ada di home beranda ini mungkin sudah beberapa sih yang saya coba, kayak di home, kayak di clean air zone gitu, kayak mapnya, shopnya, bahkan di bukunya di luarnya bahkan ada blok-blok dari ya. Oke, berarti Mas Papoy kebingungan ya, kebingungan gimana sih cara nyetingnya. Karena kan Ya, tadi ya. meskipun dia baru 3 hari dengan intensitas yang nggak sering banget buka aplikasi ini kan, kayak gitu. Masih bingung untuk menemukan fitur setting, gitu, setting notifikasi, kayak gitu Nah, kan. kalau saya ada usulan nih ya, Gimana? lebih baik sih ya ini kan apa ya, aplikasi-aplikasi bukan baru sih, baru apa enggak ini udah lama, Lama. udah lama, tapi kan maksudnya kan belum seramai aplikasi lain, dan orang-orang juga kan belum Belum mengenal. yang mengenal dan lain-lainnya. Menurut saya sih ya pas pertama harusnya ada instruksi dulu, petunjuk. Seperti contoh Bang Oji pengguna My M3 nggak kayak Bima Plus, nah itu kan pas kita download aplikasinya, kita daftar, nah pas kita langsung ke home ya, di situ kan ada keterangan ya, di situ ditunjukin misalnya ini fungsi home buat apa, di sini ada Kecil-kecil, apa, kecil nah gitu ya. ada tanda-tandanya, nah Nanti itu bang. hilang kalau kita klik si Nah tombolnya hilang. ya bisa dia ada bisa kata lanjutan atau lewati. Nah, Nah, itu menurut saya sih itu sangat penting, khususnya buat orang-orang awam gitu yang belum mengenal aplikasi apa itu Napas gitu. Bahkan di aplikasi yang sudah terkenal seperti Mobile Legend itu ada tutorialnya dulu sebelum mendownload aplikasi, dan itu diarahin dari montonnya. Nah, itu kurangnya dari aplikasi ini itu sih. Jadi pas kita masuk udah tampilannya langsung otomatis begini. kita Nggak nggak ada tahu fungsinya ya, apa. kita nggak tahu petunjuknya ini perangkat saya buat apa, wawasan buat apa, ini settingnya gimana di sini ya, cara undangnya gimana dan lain-lain ya, shop dan nah, itu. Jadi kita di sini tuh kayak diajarin buat mandiri istilahnya. Jadi kayak kita cari tahu Ya, sendiri. kebingungan lah intinya. Kita kan Mungkin pengen aplikasi yang simple, yang memudahkan istilahnya. memudahkan. Iya, itu aja sih menurut saya kekurangannya. Walaupun sebenarnya di sini juga ada pengertian-pengertian yang kayak gini nih, kayak gini. Kayak Fir'aun, apa itu clean air zone? Pasti di sini langsung kita mengklik langsung tuh. Ada blok-blok, bahkan yang saya suka nih ada data-data analisisnya nih. Nah, ini yang saya suka sih sebenarnya. Berarti istilahnya menyukai data yang beneran gitu kan, data beneran kemudian dikelola menjadi suatu artikel. Nah, iya. Jadi bisa nambah wawasan ke kitanya kan. Iya. Tapi kalau untuk fitur-fiturnya kayak tadi Mas Joko bilang, ini kita kayak belajar mandiri. Nah, iya. Nggak tahu nih fungsinya. Ini apa sih, ini apa, API gitu kan. Iya, itu. 131 aja itu maksudnya apa? Kan nggak dijelasin gitu kan. Mas Joko gitu. Terus juga tadi perangkat saya buat apa, terus CAZ buat apa, Map buat apa, Shop buat apa, kayak gitu. Oke, berarti Mas Koko belum pernah menyeting notifikasi, cuma di awal langsung otomatis ada pas baru downloadnya. Otomatis langsung ada. Oke, berarti itu aja sih Mas kalau dari saya, soalnya nah, emang aplikasi Nafas ini masih perlu banyak perkembangan ya, masih banyak pembaharuan, sehingga butuh banget nih insight-insight atau masukan dari pengguna-pengguna lain. Contohnya Mas Papo yang berada di Bogor, karena kan di Bogor kan kita tahu ya kualitas udaranya lebih baik daripada di Jakarta gitu kan. Jadi ya kalau kita nyoba di Jakarta mungkin merah semua, tapi kan kalau di kantor kita ini di Bogor masih ada kuning-kuningnya lah, masih sedang gitu kan. Seperti itu sih Mas, paling itu aja dari saya. Terima kasih banyak buat Mas Papoy sudah menyempatkan waktunya dan mencoba aplikasinya ya selama 3 hari. Jadi paling kalau ada saran-saran lagi, ada saran-saran lagi kalau masih ada sih, ada. Apa lagi boleh sebelum penutupan. Iya, iya, iya. Apa lagi. Mungkin emang ini aplikasi emang yang apa ya, belum terkenal banget sama ini ya. Jadi cakupan buat menganalisa suatu kota itu enggak terlalu efektif. Seperti nih, ini kan di Bogor ya, Ciomas. Nah, sementara kalau misal kita ngeklik di daerah saya kan tinggal di Dramaga ya. Nah, itu kadang suka nggak muncul, Bang. Gimana tuh?
Oh, nggak muncul di alamat kayak tadi Ya, berapa? ini saya kan sudah pencarian sudah mau Kabupaten Bogor ya. Nah, kalau di sini nggak tahu nih itu, cuman gini doang nggak tahu kita di Kualitas Dramaga itu. udaranya Nah, berapa? ya gitu gitu. Oke. Terus dan yang begitu, ini cuman berfokus pada daerah-daerah di sekitaran Kota-kota. Jakarta. Nah, kayak Jabodetabek. Nah, gitu. Dan yang saya sayangkan emang cuma berfokus di Jakarta. Kenapa nggak coba diperluas dengan minimal ya kota-kota besar yang ada di Indonesia gitu, entah itu di Bandung, daerah istimewa Jakarta di Jakarta, atau Surabaya dan lain-lain. Mungkin itu sangat membantu sih untuk melihat Ambil data kualitas. lebih banyak ya. Iya itu sih sebenarnya. Oke, oke. Jadi sedikit penjelasan aja sih Mas kalau dari saya. Tadi kan di Dramaga emang kebetulan belum ada ya, belum terdetek ya. Itu karena di kita tuh ada ini Mas, ada namanya sensor, mesin sensor gitu. Sebenarnya Mas juga bisa jadi apa? Masang alat sensornya di rumah. Namanya, bentar, namanya itu sensor apa ya? Di sini ada sih. Kalau kita mau jadi ini sensor, pengguna sensor, kayak gini. Mana ya? Contoh di kita itu ada namanya bukan CAZ, eh, ada namanya mesin sensor gitu kok punya kita kok. Nanti kita yang bayar per bulannya. Berarti itu gratis sistemnya. Mesinnya gratis, tapi untuk bayar listrik itu bayar sendiri. Oke, jadi ini aja penjelasan. Tadi kenapa di map yang ada tuh cuma daerah Ciamas gitu Nah kan, ya. di Dramaga nggak ada. Kebetulan kita ada mesin yang bisa dipasang di rumah kayak token listrik gitu bentuknya. Nah itu tuh sensor buat ngedeteksi apa namanya kualitas udara di rumah itu atau jarak berapa kilometer lah dari rumah itu. Nah ternyata di kita itu yang udah masang hanya di Ciomas, hanya satu user di Ciomas gitu. Sedangkan di Dramaga itu belum ada. Itu Mas Kapoy sebenarnya bisa juga sih kalau mau masang mesinnya gratis mesinnya. Masangnya juga gratis. Cuma kalau untuk bayar listriknya itu kalau nggak salah 15.000 per tahun. Tapi bayar sendiri, nggak bayar ke apa sih, bayar listrik biasa aja. Jadi itu sih penjelasannya. Mungkin sebenarnya udah ada di aplikasi apa di kota-kota lain kayak Pontianak, Jabodetabek ada. Cuma ya kayak tadi usernya belum banyak yang kenal. Terus juga kan kalau masang request perlu ini ya effort ya, perlu tenaga lebih gitu kan, perlu ACC juga dari atas atau gimana itu kan, saya perlu ada proses lah. Mungkin kedepannya dari kami dari Napas akan memperluas sih dan menerima sarana sponsor. Ya, tadi kan di Dramaga ya, mungkin Ya, di ya. Dramaga ya sebulan berapa bulan lagi bisa ada di Dramaga. Itu sih Mas Papoy. Ada lagi kira-kira Mas? Terus sih cukup cukup. Cukup ya. Jadi sebenarnya aplikasi ini bagus, cuma perlu ada perkembangan aja ya Mas ya biar mudah digunakan oleh user. Iya, dan emang ya emang fokusnya sih target marketnya mau ke arah mana gitu. Kayak emang mau biasanya kan untuk tingkat kesehatan kan nggak cuma anak muda doang kan, pasti ada orang-orang orang tua, orang lain dan tingkat kesadaran untuk sehat itu sebenarnya ada di angka 30 ke atas. Ya usia-usia seperti 30 ke bawah itu biasanya kita hidup pola hidup seadanya aja. Kan soalnya kenapa? Soalnya kita hidup masih muda itu sih. Jadi emang harus ditekankan lagi. Kalau emang ini aplikasi buat yang untuk mencari kesehatan, walaupun kesehatan itu bukan dari segala umur ya, maksudnya enggak kesehatan buat orang tua doang, buat semua orang gitu. Cuman emang harus difokusin lagi. Kalau emang buat orang tua otomatis tampilan desainnya formnya harus lebih rapiin lagi, harus lebih simpel lagi, harus lebih Mudah dimengerti. ya mudah dimengerti, terutama untuk orang-orang yang Terima kasih. Oke, diterima sarannya Mas Papoy. Terima kasih banyak. Nanti kita insya Allah kan ini bakal di kita progres ya. Kayak ini kan ini tampilan awal. ya. Nah nanti saya dan tim insya Allah bakal ngebuat tampilan yang lebih gampang digunakan. Nah itu nanti saya izin ke Mas Papoy lagi buat sesi kayak gini lagi nih. Dan perlu insight-insight dari Mas Papoy, masukan-masukan. Ya mungkin antara seminggu 2 minggu lagi lah Mas kayak gitu. Gimana? Udah sedia Mas?
Oke, kalau misalnya luang saya bersedia. Insya Allah. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Sopoy. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Dah.